Ya dokter, terima kasih atas pemaparannya, dokter Enda. Jika Sobat Etik ingin bertanya, bisa melalui chat yang ada di Zoom atau bisa raise hand. Ya, mungkin sharing juga biar para teman sobat etik paham gitu, yang punya pengalaman tentang mental illness. Atau di luar tema juga boleh, gak masalah. Jadi menggunakan kesempatan di sini. Nah, di sini juga be careful ya, lagi musim liburan. Para sobat etik yang mempunyai gangguan bipolar, jangan sampai kelewatan ya. Saking senengnya, akhirnya euforia, lupa minum obat. Jadi jangan lupa disertakan obatnya. Mungkin Ilham ada pengalaman nggak? Di Ilham ini psikolog ya, calon psikolog. Gimana pengalamannya psikolog coba? Maaf dokter, itu ada yang raise hand. Oh iya, oke. Silakan kepada Haikal, Mas Haikal. Selamat sore dokter. Sore, Haikal. Saya Sis Haikal dokter. Saya izin bertanya dok. Dok, Iya. kalau narcissistic personality disorder itu kan mempunyai NPI ya dok, atau narcissistic personality index. Apakah dari narcissistic personality index itu bisa kita ketahui kapan kita harus gunain psikoterapi atau hanya menggunakan CBT aja? Itu di scoring yang berapa gitu dokter, maksud saya? Oke. Oke. NPI itu tidak merupakan alat diagnosis, Haikal. Jadi alat diagnosis itu adalah beberapa cara, itu alat bantu saja. Teknik kita wawancara memenuhi kriteria DSM-5. Kalau tadi kan ada berapa kriteria, 5 dari 15 memenuhi kriteria. Jadi NPI itu tidak termasuk untuk diagnosis. Jadi makanya kita berikan acara di sini banyak kan memang pada sobat etik self diagnosis. Self diagnosis. Jadi mohon pengertian pada sobat etik, jangan self diagnosis. Semua yang misalkan kalian temukan di internet itu adalah alat bantu saja. Jadi tidak bisa dikatakan, oh skor berapa, nanti kasihan. Saya bilang skor segini, akhirnya mereka self-diagnosis. Jadi mohon datang ke ahlinya psikolog atau psikiater. Jadi kita lakukan assessment dulu, memenuhi kriteria diagnosis, dan itu self-rating hanya alat bantu. Begitu, Haika. Baik dokter, terima kasih banyak dok. Ya, sama-sama. Oke, bagus sekali ya, kurius karena udah zaman sekarang keinginan tahunya tinggi ya. Banyak searching-searching di internet, media sosial. Makanya saya tidak berani mengatakan ini skornya berapa, nanti takut diasumsikan berbeda. Jadi kita harus assess dulu syaratnya, teknik wawancara dulu memenuhi kriteria DSM, baru kita berikan alat bantu. Begitu juga gangguan bipolar, bipolar juga ada alat bantunya. Ada madras, ada yang bipolar juga. Itu tidak bisa kita menjadi patokan diagnosis. Kita selalu assess dengan wawancara apakah memenuhi kriteria diagnosis karena ada set and symptom dan keterangan waktunya. Kalau NPD yang tadi Haikal tanyakan, biasanya itu sudah ada cirinya di masa kanak awal kalau yang ke arah gangguan kepribadian. Sedangkan kalau bipolar itu baru di remaja akhir, dewasa muda. Jadi sangat berbeda di starting waktunya. Cirinya NPD itu sudah ditemukan pada masa kanak. Waktu misalkan dia waktu anak-anak, wah maunya menang sendiri, kompetitif. Itu ada tuh waktu SD. Nah, ciri-ciri itulah kita wawancarai ke pasien, apakah sudah ada cirinya pada waktu yang lampau. Oke, mungkin ada pertanyaan di chat? Ada Bu pertanyaan di chat. Mungkin saya bacakan ya Bu. Oke. Ya. Dari Anissa Aulia Wardana, beliau bertanya bahwa butuh waktu berapa lama ya seseorang untuk bisa membedakan seorang untuk tipe bipolarnya. Karena saya belum mengetahui tipe bipolarnya karena sangat rancu dan apakah ada teknik perbedaan.
dalam teknik penyembuhan jika tipenya berbeda gitu. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih Anissa. Ini ada rumor seorang psikiater pernah mendiagnosis pasien bipolar setelah 10 tahun. Ini ada rumor di waktu kita ada Simpo. Jika bipolar itu dua, depresi berat, hipomanik itu hanya 4 hari gejalanya, sangat ringan dan tidak begitu kentara. Depresi berat sangat kelihatan sekali. Nah, ketika bipolar tipe 2 yang kelihatan depresi berat, hipomaniknya tidak terlihat, si psikiaternya mendiagnosisnya MDD, Major Depressive Disorder. Nah, memang untuk memberikan pengobatan hanya perbedaan yang saat ini apa? Misalkan memang menonjolnya depresi, ya akan diberikan depresi. Nah, hipomanik itu 4 hari, jadi tidak pernah diberikan untuk obat antimania. 4 hari sudah menghilang, menjadi depresi lagi. Memang di situ ada miss. Cuman biasanya kita latih ke pasien ciri-cirinya seperti tadi saya sudah sebutkan. Apakah kamu ada kebutuhan tidur yang kurang, jadi kerja terus aktif, mau ini mau itu, ngerjain ini ngerjain itu, tapi nggak ada yang beres. Terus kamu banyak bicara, ngoceh terus sampai orang pusing nih ngomong apa sih lo. Terus kamu punya ide, wah saya mau bikin itu aja ya, usaha jual makanan. Oh saya mau buka sembako. Oh saya mau buka, ada aja idenya. Tapi tidak ada yang terlaksana sekalipun. Terus dia misalkan dikritik oleh temennya, masa sih lo kebanyakan maunya? Terus sensitif, mudah marah, boros. Nah, ciri-ciri itu harus terdeteksi seminimalnya 4 dari 7, minimal 4 hari. Nah, kita berikan pengetahuan ke pasien sehingga mereka mengenali ciri-ciri itu. Kalau memang ada, ya kemungkinan dia ada menderita bipolar. Nah, obatnya memang akan berbeda. Begitu. Oke. Bagaimana Mbak Anissa, apakah cukup terjawab? Iya Mas, cukup. Oke. Terima kasih dokter. Sama-sama. Baik, tadi Mas Arief resen ya? Apakah jadi bertanya, Mas? Oh iya, tadi saya mau nanya kalau NPD itu tipe B ya kalau nggak salah ya. Iya, betul. Kalau skizo tipe apa? A. Oke, betul. Mas Arief pinter. Siso mirip ya, tapi bukan dimasukkan kategori gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian ada tipe A, B, C. Kalau A itu memang ke arah siso, tapi bukan schizophrenia ya. Kepribadian tipe A itu memang orangnya curigaan, paranoid, ada medical thinking, dan juga malas bersosialisasi. Itu ke siso, tapi bukan siso. Memang menyerupai tipe A, betul, pinter sekali. Tadi yang kalau NPD mengarah ke bipolar tipe B. Tipe A itu dia menarik diri, nggak mau bergaul, terus magical thinking dan curigaan. Tipe B emosional dramatisasi, dikategorikan sama dengan bipolar. Betul sekali, Mas Arief. Tapi schizophrenia bukan dalam kriteria gangguan kepribadian. Dia gangguannya aksis 1, kepribadian gangguannya aksis 2. Oh, oke, udah. Ya. Ada lagi? Ada dok. Sebentar saya bacakan. Oke. Oke, jadi ada pertanyaan tadi dari Mbak Jenny Rose. Sore dok, boleh tanya orang yang gangguan jiwa apakah tidak ada perasaan? Terima kasih dok. Iya, gangguan jiwa tidak ada perasaan. Gangguan jiwa tuh ada perasaannya ya. Jadi perasaannya tergantung. Tadi kalau bipolar, suasana perasaannya bisa
senang sekali itu namanya manik, kalau sedih sekali itu namanya depresi. Yang tidak ada perasaan, gangguan kepribadian, NPD, tidak ada empati, bukan tidak ada perasaan, dia ada perasaan ingin diakui, dihargai, tidak ada empati. Gangguan jiwa bukan tidak ada perasaan, mungkin pas dia dibilang ah kamu gak ada perasaannya, mungkin saat itu kondisi mentalnya sedang akut sehingga dia tidak bisa mengontrol perasaannya dengan baik. Tapi ada masalah pengontrolan ini berpengaruh pada suasana perasaan. Begitu. Apakah sudah terjawab, Mbak Ibu Jenny Rose? Oke, mungkin saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Dok. Ini ada pertanyaan dari Putri Adi. Ya. Hai dok, saya Putri, salah satu pasien dokter Enda di Siloam. Izin bertanya, gimana cara mengatasi stres di saat masa-masa, di saat kita tidak bisa handle diri sendiri? Thank you dok. Halo Putri, selamat sore. Ya, memang kalau stres itu memang setiap orang kalah. Tergantung nih stresnya ringan, sedang, berat. Kalau hanya ringan saja, maka Putri bisa mengalihkan dengan melakukan aktivitas yang Putri sukai. Kan lagi stres itu biasanya bete, males, atau malah lagi stres bisa emosian, marah. Sorry bos. Nah, biasanya akan bete atau marah, ngamuk. Nah, bagus ya untuk meredakan stresnya. Biasanya kalau yang kita sukain, kita senang nggak? Pasti kita senang ya, sehingga stresnya berkurang. Ini kalau stresnya ringan dan sedang. Atau mengalihkan ngobrol dengan teman yang Putri sukain. Ngobrol aja. Sehingga ngalor ngidul lupa deh tuh stresnya kemana. Oh, gimana sayang? Kalau stresnya cukup berat, memang gak ada jalan lain, memang Putri harus bisa memberikan asupan obat tambahan supaya zat kimianya jangan terlalu berlebihan atau jangan terlalu menurun. Jadi bisa ekstra tambahan obat untuk mengendalikan zat kimia yang terlampau tinggi atau terlampau rendah. Gitu. Apakah sudah terjawab Mbak Putri? Oke, terima kasih. Oke, mungkin Sobat Etik ada yang ingin bertanya lagi? Silakan Kak Anissa untuk mengaktifkan kamera dan audionya. Oke, halo sebelumnya. Mohon maaf izin off cam dulu karena lagi di luar. Saya itu salah satu pasiennya dokter Endi yang di Siloam juga. Saya mau nanya dok, karena saya masih gimana ya, bingung. Bipolar, saya kan ada BPD-nya juga ya, serta ADHD-nya. Jadi saya itu kesusahan membedakan saya itu tipe bipolar yang mana gitu. Saya kemarin itu sempat merasakan hipomanik atau manik, tapi saya kurang bisa membedakan kurang lebih selama 5 hari. Dan sebelumnya itu saya 2 minggu depresi, tapi pas diajak besoknya ketika diajak main tenis, ada suasana perubahan hati lagi jadi senang, lalu kemudian pulang tenisnya sedih, terus senang lagi gitu. Jadi kayak cepat banget gitu loh dok. Inti mungkin karena komplikasi ya. Jadi inti pertanyaan saya adalah kalau bipolar yang sudah disertai BPD itu berarti emang kita tidak diketahui tipe bipolarnya ataukah mungkin gimana kalau di pandangan dokter? Paling itu aja Ya, dok. ya. Terima kasih Anissa. Memang tadi bipolar kita sebutkan beberapa jenis, bipolar tipe 1, tipe 2, siklotimik yang paling ringan. Siklotim itu ringan semua. Nah, kalau yang cepat sekali itu yang unspesifik. Anissa kebetulan mungkin termasuk yang unspesifik dan ada ciri mengarah ke BPD. Itu gangguan kepribadian yang sama klasternya dengan NPD, tapi berbeda lagi syarat kriteria diagnosisnya. Jadi, kalau yang unspesifik itu bisa terjadi perubahan yang tidak mengikuti rules bipolar. Rules bipolar kan
seharusnya yang hipomanik itu minimal 4 hari, yang manik itu minimal 7 hari. Bisa tidak 7 hari, kalau keparahannya sangat parah, dia cuma 3 hari, misalkan amuk luar biasa, marah-marah, sensitif, boros, wah, perilaku yang ribal segala macam. Itu dengan waktu yang singkat, tidak sampai 7 hari, bisa kita kategorikan episode manik. Nah, harusnya episode juga didahului atau diikuti dengan episode depresi. Episode depresi itu minimal kriteria waktunya di 2 minggu, tapi bisa berkelanjutan, bisa 6 bulan sampai setahun. Makanya untuk diagnosis bipolar tuh masih agak banyak yang miss para psikiater kalau dia dengan bipolar tipe 2 banyak didahului depresi berat, terus baru muncul belakangan hipomanik. Nah, ini memang membutuhkan waktu. Namun, kalau Anissa merasakan perubahannya cepat sekali, mungkin saja Anissa yang unspesifik. Nah, dengan olahraga tenis jadi bahagia, karena dalam penelitian, olahraga pun merupakan salah satu peningkat hormon serotonin. Jadi, hormon serotoninnya meningkat, jadi lebih bahagia, depresinya berkurang. Memang membutuhkan waktu ya, nggak sekejap itu saja. Peningkatan serotonin itu ketika seorang melakukan olahraga yang terus-menerus minimal 30-40 menit tiap harinya, setelah 3-6 bulan biasanya serotonin levelnya meningkat dengan stabil. Ini ada penelitiannya di Universitas di Jerman. Jadi Anissa kemungkinan ke arah ciri BPD juga menyerupai bipolar, moodnya swing. Cuman BPD itu disertai oleh ciri-ciri lainnya, biasanya melanggar peraturan. Nah, kalau bipolar hanya melanggar peraturan ketika dia tidak bisa mengontrol dirinya, terutama di episode manik. Begitu, Anissa. Baik dokter, terima kasih jawabannya karena saya sempat bingung suka ditanya tipe bipolarnya apa gitu. Saya nggak tahu mau jawab apa. Terima kasih. Ya, sama-sama Anissa, semangat. Oke. Baik dokter, sini ada pertanyaan lagi dari Kak Ronski. Selamat siang, izin bertanya apakah egois termasuk narsistik? Terima kasih. Oke. Egois apakah termasuk narsistik? Oke. Tadi saya sudah sebutkan ciri-ciri narsisistik menurut DSM-5 itu harus ada beberapa gejala. Kebutuhan dirinya diakui hebat, ada empati, tadi egois juga, sombong. Kalau hanya satu saja egois, itu belum masuk ke ciri atau gangguan kepribadian narsisistik. Biasanya, kalau seseorang mengalami gangguan-gangguan yang menyerupai, misalkan menyerupai narsisistik, bipolar, mirip sekali tapi tidak memenuhi kriteria, kita tidak masukkan ke gangguan kepribadian narsisistik atau borderline atau lainnya. Jadi mungkin dia ciri karena hanya mirip menyerupai gitu. Nah, kalau kita udah tahu egois itu nggak bagus, sebaiknya kita melatih jangan egois mungkin ya. Begitu. Jadi kalau hanya satu saja tidak termasuk gangguan. Baik, apakah sudah terjawab? Oke. Dok, ada pertanyaan lagi dari Mas Haikal tadi. Dok, ini bertanya lagi, dok, untuk CBT yang paling bisa dilakukan untuk NPD apa ya, dok? Ya, CBT itu artinya Cognitive Behavior Therapy. Dari pikiran-pikiran ini mempengaruhi perilakunya. Terapinya misalkan yang tadi contoh pasien saya, dia depresi berat karena dia melakukan manuver-manuver manipulasi supaya cepat naik pangkat. Ternyata nggak naik pangkat, menjadi depresi. Nah, kita berubah dengan CBT, kamu tuh pinter, atau kamu juga bisa berjuang menunjukkan karya yang terbaik, akhirnya bisa naik pangkat dengan cepat dong.
Atau bisa naik pangkat memang butuh proses. Nah, kalau kamu naik pangkat cepet, nanti kamu sama temen kamu dimusuhin loh. Terus dibilang, wah nyogok lah, ada KKN lah. Akhirnya teman kamu jauh. Mana lebih nyaman? Kamu nanti posisi di atas, tapi rekan kerja kamu bekerja sama dengan baik. Dengan proses peningkatan jabatan yang cukup bertahap, gak langsung naik ke yang atas, membuat cemburu iri orang, kamu dimusuhin, walaupun kamu udah di jabatan yang tinggi, tapi dimusuhin, mendingan mana? Yang proses dengan normal dan berkompetisi sehat. Nah, itu cara CBT, merubah perilaku-perilaku, pola-pola pikiran yang negatif, perilaku negatif, kita bayangkan dia, coba perilakunya ke arah positif, pikirannya ke arah positif, lingkungannya bisa bekerja sama dengan baik dan dia juga merasakan kenyamanan dari perubahan itu. Jadi artinya CBT itu Cognitive Behavior Therapy, pikirannya dirubah, perilakunya juga berubah. Pikiran yang negatif dirubah ke positif, perilakunya jadi lebih baik. Begitu. Oke, apakah sudah terjawab Mas Haikal? Baik dok, terima kasih banyak dokter. Baik, terima kasih Mas. Iya dok. Oh, oke dok. Ada pertanyaan lagi dok. Mungkin satu lagi Iya. ya. Dari Pardiani Yes. Dewi. Sikap orang tua untuk membantu atau menangani anak yang bipolar itu seperti apa ya dok? Oke. Otomatis tadi keluarga inti itu faktor pendukung utama kesembuhan pasien. Nah, belajarlah berempati, memahami penyakit pasien. Makanya keluarga juga harus memahami tentang penyakit pasien, berempati, memberi pengertian ke keluarga itu nggak mudah juga ya. Banyak keluarga yang nggak yakin nih, pura-pura dibuat-buat. Coba kalau posisikan mereka jadi si pasien, apa nggak berdaya, terus dikatain dibuat-buat. Nah, dibutuhkan kelapangan, kesabaran yang besar untuk menerima pasien dengan gangguan mental. Nah, keluarga memberikan support, kalau tidak bisa memberikan support dengan baik, hanya memberi waktu luang untuk pasien mengungkapkan. Sebagai pendengar yang baik itu sudah membuat support pada pasien, tidak menjudgment, mengintimidasi, menyudutkan, menuduh. Hanya menjadi pendengar yang baik saja itu sudah merupakan support bagi pasien. Nah, lebih baik lagi kalau mau mendukung pasien untuk berobat ke psikiater atau psikolog, mengingatkan pasien minum obat teratur, dan mengatakan memang nantinya bisa sembuh, bisa bekerja dengan baik dan maksimal dengan pengobatan yang maksimal. Begitu. Jadi peran keluarga sangat penting. Baik, terima kasih dokter. Apakah sudah terjawab? Oke, karena sesi tanya jawab telah berakhir, saya ucapkan terima kasih pada Dr. Enda atas pemaparan materinya. Baik, dengan berakhirnya pemaparan materi dari Dr. Enda, maka dapat disimpulkan bahwa gangguan narsistik atau Narcissistic Personality Disorder atau NPD merupakan gangguan mental yang ditandai oleh rasa mementingkan diri sendiri yang berlebihan, harapan untuk diakui sebagai sesuatu yang unggul tanpa prestasi, serta kurangnya empati terhadap orang lain. Individu dengan NPD cenderung memiliki rasa berhak memanfaatkan orang lain dan sulit mengenali kebutuhan serta perasaan orang lain. Sifat sombong, fantasi kesuksesan, dan kebutuhan akan kekaguman terus-menerus juga menjadi ciri khas dari gangguan ini. Dan NPD itu dapat ditangani melalui terapi perilaku kognitif, terapi keluarga, dan terapi kelompok. Sedangkan bipolar merupakan gangguan manik depresi atau penyakit mental yang menyebabkan suasana hati seorang menjadi labil dan terkadang berubah dari sangat bahagia dan bersemangat menjadi sangat sedih. Yang sangat bersemangat biasa disebut sebagai mania dan sangat sedih disebut sebagai depresif. Dan gangguan bipolar terbagi menjadi dua, yaitu bipolar 1 yang terjadi pada pria dan wanita dengan prevalensi yang sama, dan bipolar 2 lebih sering terjadi pada wanita. Dan gambaran bipolar manik itu cenderung gembira yang berlebihan, ide yang banyak,
bicara cepat, kepercayaan yang aneh, serta gambaran bipolar depresi itu cenderung sedih, rendah diri, terus gangguan tidur, menarik diri secara sosial. Pengobatan dari bipolar itu ada di saat depresi bisa memberikan mood stabilizer, antidepresan, serta atipikal psikotik, dan mania itu bisa dengan mood stabilizer juga, atipikal antipsikotik, anti-ansietas, serta klonopin. Dan pemberian obat itu merupakan sesuatu yang penting dalam penanganan bipolar karena berpengaruh dalam neurotransmitter seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Kepada para hadirin dimohon untuk menyalakan kamera untuk berfoto bersama. Baik, saya mulai dari slide 1. 3, 2, 1. Baik, slide 2. 3, 2, 1. Oke. Baik, untuk para peserta juga diharapkan untuk mengisi link presensi yang ada di kolom chat untuk mendapatkan sertifikat webinar. Oke, baiklah Sobat Etik, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada para peserta yang telah hadir untuk mengikuti webinar kesehatan mental. Ini diselenggarakan oleh Etik dengan tema apakah saya termasuk NPD dan bipolar. Untuk para peserta yang masih ingin bertanya lebih lanjut atau ada pertanyaan yang belum terjawab, langsung saja follow dan DM IG kami yaitu di @etikofficial. Akhir kata, terima kasih. Sampai jumpa di webinar kesehatan mental selanjutnya. Dan jangan lupa kalau ada masukan mau membicarakan tentang apa, boleh DM ke IG Etik, materi apa, topik apa, ya. Oke, terima kasih Sobat Terima Etik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.